Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan dari judul membongkar kejahatan digital, penegakan hukum IT, dan panduan lengkap TI di era modern. Selanjutnya, anggota kelompok. Di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Maulana LCP, yang kedua Jano Gimnastiar, yang ketiga Satrio Bayu Adi, yang keempat Yosef Christian, dan yang terakhir juga Dimas Rafi Priyadi. Untuk selanjutnya yaitu rumusan masalah. Bagaimana konsep, kebutuhan, dan ruang lingkup forensik TI, bagaimana peran dan berkompetensi ahli forensik, bagaimana UU IT mengatur kejahatan cyber, apa keterkaitan forensik TI dengan hukum Indonesia, bagaimana metode dan tahapan praktis forensik komputer, bagaimana standar metodologi forensik diterapkan, apa saja jenis dan karakteristik cyberism, bagaimana hukum pembuktian kejahatan teknologi informasi. Selanjutnya, Oke, di sini ada tujuan penelitian, yaitu poin A ada menjelaskan konsep dan ruang lingkup forensik TI. Poin B menguraikan peran dan kompetensi ahli. Poin C menganalisis kerangka hukum Undang-Undang ITE. Poin D memaparkan keterkaitan forensik TI dan hukum Indonesia. Lalu terakhir ada poin E, yaitu menganalisis hukum pembuktian kejahatan TI. Selanjutnya di sini ada hubungan rumusan masalah dan tujuan. Setiap rumusan masalah dijawab oleh tujuan penelitian, memastikan laporan komprehensif dan terstruktur, menyediakan eksplorasi sistematis terhadap topik forensik TI. Lanjut, ada pendahuluan forensik. Yang pertama ada definisinya, proses ilmiah pengumpulan, analisis, sajikan bukti digital di pengadilan. Yang kedua ada kebutuhan, investigasi kriminal, rekonstruksi insiden, pemulihan sistem, troubleshooting, memahami perangkat digital. Yang ketiga ada bukti digital, yaitu informasi elektronik yang dapat mendukung atau menolak insiden. Contohnya seperti email, file, source code, cookies. Yang keempat ada 4 elemen kunci, yaitu identifikasi, penyimpanan, analisis, presentasi. Yang kelima ada cabang, yaitu DIK, sistem, jaringan, dan internet forensik. Lanjut, ada programmer dan ahli komputer forensik. Programmer membaiki yang dibuat sendiri, ahli forensik menyelesaikan kejahatan. Yang pertama ada pentingnya profesi, meningkatnya kejahatan TI butuh keahlian pengungkapan. Yang kedua ada keahlian, yang ketiga ada aktivitas. Lanjut. Saya Sitambang Yosef akan membacakan UU tentang informasi dan transaksi elektronik ITE. Perkembangan TI memicu perbuatan hukum baru. Yang pertama ada tujuan aman, cegah penyalahgunaan, perhatikan nilai sosial budaya. Yang kedua ada HKI atau hak cipta, merek dagang, hak paten, fair use, EULA, dan freeware. Yang ketiga ada cybercrime, UU ITE, white collar crime, cyber squatting, cyber stalking, cyber smearing, dan pembajakan. Selanjutnya ada keterkaitan forensik TI dengan hukum Indonesia. Aturan tingkah laku dibuat berwenang, memaksa, ada sanksi. Tujuan kepastian hukum, keadilan. Ada forensik TI, bagian dari hukum acara pidana untuk pembuktian kejahatan TI.
Selanjutnya ada asas legalitas, tiada pidana tanpa undang-undang. Selanjutnya ada asas hukum pidana, teritorial, nasional aktif, nasional pasif, universal. Selanjutnya ada regulasi nasional, RUU KUHP, definisi barang digital, penyadapan, RUU IPT, pelanggaran spesifik TI, dan UU IT. Yang terakhir, tantangan yurisdiksi lintas negara. Sifat tidak berwujud, sulitnya pembuktian elektronik. Lu Sep. Selanjutnya ada metode komputer forensik dan tips. Ada 4 tahap forensik. Yang pertama pengumpulan, identifikasi sumber, dan perencanaan. Yang kedua ada pengujian, ekstraksi informasi relevan. Yang ketiga ada analisis, rumuskan kesimpulan, identifikasi pengguna atau lokasi. Yang keempat ada laporan, representasi hasil analisis. Ya, selanjutnya ada kesimpulan. Forensik TI krusial terus berkembang hadapi cybercrime. Butuh ahli TI yang kompeten hukum dan etika. UU ITE dan regulasi internasional landasan hukum, tapi ada tantangan pembuktian forensik TI efektif, menjaga keamanan cyber dan tegakkan keadilan digital. Ya, saran yang pertama peningkatan kapasitas SDM, pendidikan dan pelatihan komprehensif teknis, hukum, dan etika. Yang kedua, harmonisasi regulasi, kaji dan harmonisasi UU kerjasama internasional. Yang ketiga, pengembangan standar lokal adaptif, standar sesuai konteks Indonesia. Yang keempat, investasi infrastruktur, alokasi anggaran untuk alat dan lab canggih. Yang kelima, edukasi publik dan pencegahan, tingkatkan kesadaran keamanan digital. Baik, segitu saja dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hah? Ntar yang